Sebenarnya apa sih yang memantik kalian hingga harus mengajukan gugatan? Apakah aksi-aksi demo yang sebelumnya dilakukan ini dianggap tidak membuahkan hasil? Oke, baik. Yang perlu ditekankan di sini bahwasanya baik dari aksi turun ke lapangan ataupun judicial activism seperti ini adalah satu hal yang tidak terpisahkan. Dua hal ini harus dilakukan secara berbarengan untuk melakukan suatu perubahan. Dan dalam hal ini adalah bukti bahwasanya nalar publik telah terkacaukan dengan adanya ketergesa-gesaan, tidak ada yang meaningful participation publik tidak dimasukkan di dalam pembahasan peraturan perundang-undangan ini. Kami mengkhawatirkan hal ini akan menjadi suatu ketidakwajaran yang dinormalkan. Oleh karena itu muncullah banyak demonstrasi. Oleh karena itu muncullah bahkan permohonan tadi seperti yang sudah dimention oleh hakim sudah terhitung kurang lebih sekitar 15 permohonan bahkan yang masuk. Maka ini menunjukkan bahwa memang ada masalah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Secara detail dan secara singkat boleh dijelaskan ya, apa saja sih poin-poin yang diajukan terkait dengan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tadi sempat disinggung juga soal tadi nihilnya meaningful participation. Ada lagi nggak poin yang lain? Oke, ada beberapa poin yang kami masukkan di dalam pokok permohonan kami atau alasan permohonan kami. Yang pertama adalah terkait bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis gitu. Dalam suatu negara hukum, organisasi negara itu dibatasnya oleh hukum. Maka jangan gunakan kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya, dan sebaliknya jangan pakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan saja gitu. Kemudian yang kedua itu juga terkait meaningful participation gitu. Kita bisa melihat bagaimana partisipasi publik itu dinihilkan, bahkan juga dikesampingkan gitu. Seperti yang misalkan yang kasus di Hotel Fairmont yang saat rapat tertutup di hotel mewah. Kemudian juga ada soal fast track legislation, bagaimana undang-undang itu dibentuk secara cepat, kilat, tanpa melalui proses deliberatif kepada publik dan tanpa persiapan yang matang. Kemudian yang keempat kita membahas soal autokratik legalisme gitu, gejala autokratik legalisme, di mana dulu para rezim otoriter itu tandanya adalah ketika ada pelanggaran HAM secara massal, ketika ada pembatasan yang terang gitu. Sekarang mereka menggunakan instrumen hukum gitu sebagai gerbang pembukanya. Kemudian juga yang kelima juga ada soal eh, komunikasi hukum yang cacat, dan kemudian juga yang keenam yang kami sampaikan di penutup adalah kami ingin MK memberikan putusan yang tegas gitu, karena segala sesuatu yang dalam prosesnya itu tidak baik, apapun hasilnya itu sangat berpotensi juga tidak baik juga nanti pada akhirnya. Putusan apa yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa? Pastinya inkonstitusional tanpa syarat apapun. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia yang juga merupakan pemohon terkait dengan uji materi dan juga formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Tadi dibahas soal formil ya, kalau dari sisi material yang menjadi poin permasalahan adalah salah satunya adalah pasal 47 ayat 2 terkait dengan pendudukan TNI atau jabatan-jabatan sipil di 14 kementerian lembaga yang bisa diduduki atau dijabat oleh anggota TNI aktif. Kembali ke Anda, Megi.